الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نسألك بحق ومنتجات الفاتحة وبجاه الفاتحة وكثيرة الأنبياء منها من علم القرآن وسالم سالم تترك بكل خير وأن تتفضل بكل خير وأن تتفضل في أجلنا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah tawassulan sudah kita bacakan, mudah-mudahan pahala dan ganjarannya disampaikan kepada khususnya ahli kubur sahibul bait, umumah ahli kita semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu jamaah majlis talim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ustazah, padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, saya muliakan sahibul majlis Ibu Haji Syarifah beserta suami dan semua keluarga besar beliau. Yang saya hormati para tokoh masyarakat penggerak sholawat nariyah. Yang saya hormati Ustazah Aisyah para ustazah, para pimpinan majelis taklim, sesepuh tokoh masyarakat di tempat ini. Saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, takdim, cinta dan sayang saya kepada beliau-beliau. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani rohani yang sempurna dalam ketaatan ibadah kepada Allah mengikuti Rasulullah SAW. Allah rahmati beliau, Allah jaga, bimbing, tuntun, pelihara beliau untuk terus semakin istiqomah dalam dakwah, mengajak, menyebar kebaikan pada umat Nabi Muhammad SAW hingga di dunia telah Allah pilih, telah Rasulullah pilih sebagai pengayom umat di barzah di akhirat, dilayakkan disyafaati Nabi Muhammad SAW, dilayakkan untuk kelak bersama Nabi Muhammad SAW, tidak hanya di dunia hingga akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati, saya cinta, sayangi ibu-ibu jamaah semuanya tanpa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, takdim, cinta dan sayang saya kepada ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah ala nikmatillah, diberi kesehatan, diberi hidayah, inayah, taufik hari ini bisa berkumpul di tempat ini, kembali kita berzikir, bersolawat, menuntut ilmu, bersilaturahmi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari awal hingga akhir nanti menjadi amaliyah yang akan mendatangkan ampunan untuk dosa-dosa kita, mendatangkan obat untuk penyakit zahir batin kita, mendatangkan kemudahan untuk setiap urusan kita, dan menjadi jalan
di sisa umur kita semuanya semakin dekat dengan keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan, kebersamaan dengan sebaik-baik manusia, baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, di barzah hingga di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita langsung niatkan niatan kita dari pembacaan sholawat harian. Yang pertama, kita mohon di akhir atau di puncak umur kita nanti tidak dimautkan oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Kita minta bareng-bareng ya. Ketika datang waktu ini, kita nggak lagi bisa ngapa-ngapain, kita nggak lagi bisa ibadah, kita nggak lagi bisa istighfar, kita nggak lagi bisa sholat. Yang ada, kita harus keluar dari rumah kita harus pisah dari orang-orang yang mencintai kita. Kita harus terputus amal kita, tinggal menunggu giliran, tinggal menunggu pembalasan dari buatan ketika kita hidup di dunia. Maka seseorang akan dimautkan sebagaimana kebiasaan dia ketika dia masih hidup, ketika dia masih sehat. Akan dimautkan dalam keadaan seperti apa kebiasaan dia. Maka jauhin kebiasaan-kebiasaan yang akan menyebabkan kita su'ul khotimah. Dan guru saya menyampaikan tidak akan dicabut nyawa seseorang di akhir atau di puncak umurnya kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Siapa bu? Orang yang banyak sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Maka dawamin, kerjain di rumah, mau ngapain aja sholawat banyakin, insya Allah. Yang kedua, kita niatkan dengan berkah sholawat hari ini ditambahkan kemudahan untuk bisa nerima, lalu mengikuti, nggak sekedar nerima tapi nerima ngikutin juga apa ajaran, tuntunan, bimbingan dari akhlak, dari tingkah laku, dari pergaulan, dari adab, dari ibadah, dari zahir batinnya Nabi Muhammad SAW. Niatan yang ketiga ditambahkan keimanan, cinta yang kuat, yang kokoh, yang erat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, pada orang-orang soleh, para ulama, para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, di hari akhirat kita, orang tua kita, suami kita, anak kita, semuanya orang yang kita cintai, yang punya jamaah dengan jamaahnya, yang punya santri dengan santrinya, yang punya murid dengan muridnya, yang punya teman dengan temannya, di hari akhirat nanti dimudahkan untuk bisa masuk rombongannya orang-orang soleh, para ulama, para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, di rombongannya Nabi Muhammad SAW yang langsung berada di bawah naungan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, kita mohon untuk negara kita Indonesia dengan berkah sholawat harian dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpin yang amanah, yang takut kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengayomi semua rakyat Indonesia dengan sepenuh hati. Niatan selanjutnya, mari kita niatkan kesempatan kayak gini nih Bu. Kalau di negara-negara Arab sana seperti Yaman, itu kalau datang hujan, mereka tuh keluar dari rumah. Ngapain Bu? Mainan hujanan? Enggak. Mereka berdoa. Berdoa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad telah menyampaikan ad-du'a inda nuzulil matar la yurad. Berdoa ketika turun hujan itu tidak ditolak. Kalau di Indonesia hujannya keseringan. Oh ya, jadi mau keluar itu kedinginan duluan. Nggak harus keluar, di dalam pun kita juga bisa berdoa bersama sholawat. Satu-satunya amalan yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Mari bersama-sama hadirkan, lagi duduk di sini, tapi sejatinya kita sedang duduk di raudhahnya Nabi Muhammad SAW. Kita mengadu kepada beliau, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemuliaan, dengan keagungan baginda Nabi Muhammad SAW,
Mari kita sebutkan nama orang tua kita. Hadirkan hari ini. Kita bikin ahli kubur kita bahagia. Kita bikin ahli kubur kita semakin terang benderang dengan cahaya rahmat dan kasih sayang, cahaya ampunan dari Allah. Mari kita bikin orang tua kita bangga punya anak kita. Kenapa? Sampai hari ini masih bisa ingat sama orang tua ini. Mari kita niatkan untuk suami anak kita. Apapun hajat kita yang sakit, ya Allah berkah Nabi Muhammad sehati. Ya Allah yang berat berkah Nabi Muhammad ringani. Apalagi urusan hati kita nih. Dengan berkah Nabi Muhammad kasih hati kami hati yang sabar ya Allah. Gitu. Hati yang bersyukur, hati yang kuat ngadepin apapun dan yang telah Engkau karuniakan. Beban yang berat di pundak saya ini ya Allah, yang terkadang sama suami, sama anak, sama masalah, sama penyakit, sama ekonomi kita kadang bilang udah gak kuat ya Allah. Kadang kayak gitu tuh ya, kita bilang sama Allah dengan berkah salawat Maria. Ibu sebutin anak-anak ibu, harapan kita, salah satu bekal jalan surga kita. Suami pun iya, orang tua pun iya. Silakan ibu dengan hajat masing-masing, mobil khusus hajat sohibul majlis, sohibul bed, apapun wajib syarifah hajatnya dengan suami dan sekeluarga besarnya. Tidak hanya untuk urusan dunia, tapi hingga urusan di barzakh, urusan di akhirat nanti. Mudah-mudahan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan sebut hajat masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tadkhulu bihi al-qalb wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tadkhulu bihi al-qalb wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tadkhulu bihi
تمن على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب. Hajat kami dengan Nabi Muhammad ya Allah, urusan kami dengan Nabi Muhammad, penyakit kami dengan Nabi Muhammad sembuhkan, keras hati kami dengan Nabi Muhammad lembutkan, masalah kami dengan Nabi Muhammad segerakan jalan keluarnya ya Allah, beban kami ringankan, hajat kami segerakan dengan Nabi Muhammad. Jangan ada yang kau sia-siakan, jangan ada yang tidak kau dengar, jangan ada yang terlewat dari pandangan rahmat-Mu ya Allah. Kami datang padamu memenuhi panggilan-Mu, memenuhi undangan-Mu ya Allah. Tolong kami dengan Nabi Muhammad, ampuni kami dengan Nabi Muhammad, sayangi kami dengan Nabi Muhammad, bantu kami, dampingi kami, tuntun kami, jaga kami, pelihara kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqabil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafas. Ya Nabi Muhammad ya Rabb, yang sakit sehatkan, yang sempit lapangkan, yang berat ringankan, yang jauh dari berikan bersama-bersama. Semoga Allah mengizinkan, semoga Allah mengizinkan masuk rombongannya Gusti Kanjeng Nabi, masuk rombongannya Gusti Kanjeng Nabi, masuk rombongannya Gusti Kanjeng Nabi. Semoga Allah izinkan ya Allah, orang tua kami, suami kami, anak kami, keluarga kami, teman-teman kami, semua jamaah sholat Nabi, jangan ada yang kau haramkan, jangan ada yang tidak diperbolehkan, jangan ada yang menyimpang. Masuk rombongannya para wali, masuk rombongannya para wali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.
Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sekarang tanggal berapa Bu Rojab? Tanggal 20 ya. 7 hari lagi adalah tanggal 27, di mana tanggal tersebut adalah tanggal Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jika mulia di hari yang lalu, maka di hari-hari seterusnya hari tersebut akan tetap menjadi hari yang mulia. Maka diusahakanlah di malam 27 Rajab untuk kita semuanya menghidupkan malam tersebut dengan kita memperbanyak berdoa, bersedekah, bersolawat, beristighfar, segala kebaikan kerjakan di malam 27. Karena di bulan Rajab 2 malam mustajabnya. Yang pertama adalah malam pertamanya bulan Rajab. Itu kan udah lewat. Ya, mudah-mudahan kita sampai nih tanggal 27 ya. Sampai umur bisa menghidupkan malam tersebut dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah masuk kepada bulan Rajab, sudahkah hingga hari ini kita memperbaiki, kita banyak beristighfar, mengistighfari seluruh anggota badan kita? Sudah belum? Hah? Masih ada lalai-lalainya? Dikit apa banyak? Banyak lalainya, Masya Allah. Maka ibu, kalau ibu pengen, kenapa ibu senang Ramadan? Senang gak Ramadan Bu? Mudah-mudahan sih sampai umur Bu ya. Karena ternyata Ramadan tahun kemarin ada beberapa teman, ada beberapa sahabat, bahkan keluarga kita sendiri, tahun kemarin Ramadan dia masih puasa sama kita. Ternyata Ramadan kali ini dia sudah tidak lagi diizinkan untuk memperoleh segala karunia di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sampai Bu ya umurnya. Kenapa ibu senang Ramadan? Karena di Ramadan benar-benar Allah diobral beneran Bu, apanya rahmatnya Allah, diobral beneran ampunannya Allah sampai di 10 hari terakhir, di mana kita banyak di sana lalai apa taat. Kan kalau pertama Ramadan itu masjidnya penuh. 10 kedua sudah mulai berkurang. 10 hari terakhir Masya Allah Bu, jadilah orang yang berbeda dari itu. Karena kalau Rajab mulianya 10 hari pertama, kalau Sya'ban mulianya 10 hari pertengahan keduanya, dari tanggal 10 sampai tanggal 20. Ada di sana disebut sebagai malam nisfu Sya'ban. Sehat afiat, insya Allah Ramadan kita bahas di bulan yang akan datang, insya Allah. Sekarang saya bahas Sya'ban. Rajabnya ibu bersihin dari sekarang badannya. Jangan sampai bulan sekarang Rajab ini ibu gak ada rasa ya, dari dosa-dosa yang ibu perbuat. Masuk kepada Sya'ban adalah dimana kita membersihkan hati. Sya'ban mungkin ibu-ibu udah pada tahu, dimana di malam tersebut disebut juga sebagai malam pembebasan, malam syafaat, malam rahmat, malam perubahan dari nasib seseorang. Banyak sebutnya ini. Maka pun Nabi Muhammad SAW ketika datang malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ngapain ibu? Ngebangunin Nabi. Ya Rasulullah, bangunan. Malam ini adalah malam di mana Allah meluangkan segala karunia, merubah nasib seseorang.
ditentuin tuh, ditentuin nasibnya. Nasib buruk diubah menjadi nasib yang nasib celaka diubah menjadi nasib yang selamat. Nasib su'ul khatimah diganti jadi husnul. Nasib ahli neraka diganti menjadi ahli. Masya Allah. Ibu nggak kebayang itu? Pengen nggak? Beneran pengen? Beneran pengen? Jadi kadang merojak persiapan Ramadan yang kelihatan jangan baju lebaran dulu. Yang kelihatan jangan kue lebaran dulu. Niat dalam hati Allah sehat. Mau ibadah. Karena separuh umur yang sudah kelewat gak akan balik lagi sama kita ibu. Separuh umur waktu yang begitu banyak di sana gak akan kembali lagi sama kita. Maka di separuh umur kita nih, yang kayaknya saya sama ibu-ibu udah banyakan kelewatnya daripada sisa. Kesempatan ini kesempatan luar biasa Allah masih kasih kepada kita. Allah limpahkan segala karunia di malam tersebut, bahkan Allah berkenan merubah nasib seseorang yang udah dipastikan bu, Allah masih bisa merubahnya di malam nisfu Sya'ban ini. Penyetoran amal kita. Semua orang akan pada hujan rahmat karunia yang begitu banyak di malam ini ya Rasulullah, kata Nabi Muhammad, katanya malaikat Jibril, kecuali ada kecualinya nih. Ayo ibu kalau ngaji jangan urus itu tuh, nggak usah ya, ke diri sendiri aja, jangan ke orang lain. Karena kita ngaji bukan buat orang lain, karena kita ngaji pengen ngebenerin diri, pengen bisa, pengen tahu, pengen bener, pengen ngebenerin diri. Siapa dia? Wahai malaikat Jibril yang Allah harapkan dari karunia yang begitu besar di malam ini. Karena kalau rojak, ibu kayak ibarat ibu butuh nggak sama beras? Butuh kan? Bulan yang lain beras tuh harganya 800.000 sekarung. Ya. Tapi kalau di bulan rojak harganya turun jadi 400.000. Kalau di bulan Sya'ban turun sampai ke 40.000. Di bulan Ramadan turun sampai 4.000. Coba mau beli nggak ibu? Diborong uangnya itu beras sampai 4.000 sekarang. Saking apanya bu? Saking murah. Ini bukan lagi beras, ini rahmat. Nabi Muhammad bilang barang siapa yang dipandang rahmat sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak di dunia, dikubur di akhirat, Allah gak akan tega untuk bikin orang itu susah. Allah gak akan tega buat nyakitin orang tersebut. Maka yuk layakkan diri. Siapa orang yang gak dapat? Saya gak bahas semua, saya sepertinya penting semua sih bu, cuman waktunya sepertinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat barokah. Siapa yang nggak dapat ya Rasul ya Jibril? Yang pertama adalah anak yang durhaka pada orang tuanya. Ngalamin nggak nih? Ngalamin nggak sama orang tua? Nggak ngalamin bu. Semua sama orang tua apalagi dari masih kecil kita udah bikin sakit, udah bikin susah, udah bikin repot. Gantian beliau tuanya kita yang ngurusin, tapi sayangnya nggak sama. Sayang anak sama orang tua dengan sayang orang tua kepada anak, jauh banget. Maka anak yang durhaka kepada orang tuanya ini tidak akan memperoleh apapun di malam nisfu. Dan jika di malam nisfu dia nggak dapat apa-apa bu, di bulan Ramadan pun dia akan terhalang dari segala karunia. Ayo, kalau orang tua masih ada, bu,
diapain? Sambung silaturahminya. Kadang ada orang tua nelpon dimatiin, lagi ngaji. Ya, orang tua nelpon, hatinya udah hati pikiran ngapain nelpon nih? Minta kata itu. Minta duit. Bu, udah sultan dulu bawaannya. Padahal keberkahan, kemudahan yang kita akan dapatkan di dunia sampai ke akhirat, kelak satunya Allah titipkan sama orang tua kita. Tapi kita kayak begitu sama orang tua. Jadi kalau orang tua minta mulu, maminya udah kasih bu. Anak datang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, orang tua saya kerjanya minta mulu. Udah saya kasih minta lagi, gimana ya Rasulullah? Nabi bilang, wahai anak muda, hartamu, dirimu, hartamu, semua itu milik orang tuamu. Kasih bu, gak akan berkurang buat orang tua. Telepon, jangan nunggu orang tua kita yang telepon. Banyak-banyakin minta maaf, senengin, bahagiain kalau ada. Dan ibu, kalau udah orang tuanya meninggal gimana? Nih, pahala paling kecil yang diberikan Allah terhadap orang yang kumpul di majelis kayak gini, yang paling kecil bu, bukan yang gede. Apa itu? Allah mengampuni dosa orang tua kita di alam barzakh. Tidak kayak ibu sekarang sudah membahagiakan orang tua. Kalau ada dari mereka yang disiksa, ibu tadi bilang ya Allah dengan Nabi Muhammad, ibu saya, bapak saya, suami saya diampun rasanya. Ngerasa nggak bu? Belum bisa nyenengin. Ngerasa nggak? Belum bisa bahagiain. Ngerasa nggak? Sampai sekarang yang sering kita lakukan nih, bikin orang tua nangis, ya, bikin orang tua sakit hati. Oh, itu orang tuanya bu, ini kan nggak ada ceritanya. Ibu mau datang kemana aja, ulama, wali di mana aja, ibu nyalahin orang tua. Nggak akan ada yang ngebelain ibu, nggak akan ada. Yang ada kita anak harus tetap ngalah sama orang tua. Yang ada mungkin salah sekalipun orang tua kita perlu kita yang merasa salah. Jangan. Udah ngaku sendiri kita orang tua, kita telantarin jangan. Maka kalau sudah meninggal dunia gimana? Doain. Kenapa kalau sudah menjelang Ramadan, ya, banyak kalau di kampung kami di Bunisari di Cibinong itu mereka ngadain sedekahan buat ahli kuburnya, ya, ngadain fidyah namanya. Ada juga di Bogor ngadain fidyah. Artinya apa? Berkirim, entah itu lewat beras atau nasi atau uang yang dihadiahkan untuk menambal kekurangan baik dari puasa dan sholatnya yang dihadiahkan kepada orang tua. Maka ini mudah-mudahan semuanya kita bisa nyenengin orang tua. Kalau masih ada, minta maaf. Kalau sudah nggak ada, doain yang banyak. Niatin segala kebaikan yang ibu kerjain, niatin buat orang tua. Satu, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka banyak-banyakin doa bu ya. Terlebih ketika selesai adzan, ibu baca doa setelah adzan. Hafal doa setelah adzan? Setelah doa setelah adzan baca Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Siapa orang yang membaca doa ini setelah doa adzan, maka kalau dia diberi titel sebagai anak yang durhaka oleh Allah Subhanahu wa taala atas kedurhakaannya kepada orang tuanya, dengan doa tersebut Allah angkat titel durhakanya diganti jadi anak yang berbakti. Dan barang siapa membaca doa tersebut setelah selesai doa adzan, maka jika orang tuanya disiksa di alam barzakh, Allah angkat siksaannya bu, dengan sebab doa dari anaknya itu. Mudah-mudahan manfaat berapa? Yang pertama tadi durhaka kepada orang tua. Yang kedua, apa yang
kedua adalah memutus tali silaturahmi. Bu, ada yang gak nanya sama saudaranya, ada yang gak nanya sama temennya, ada yang benci, ada, Masya Allah. Ada. Mana orangnya sini saya No. tahu. Mana orangnya? No. Ada. Alhamdulillah. Ya, jangan dolimi diri sendiri, kasihanin diri sendiri. Kasihanin. Ibu mau apaan coba? Sholat ibu ditolak. Halo. Halo. Kalau nggak nanya nih sama saudara, sama tetangga, sama teman, apalagi nggak nanya sama orang tua, Masya Allah. Apalagi sama suami. Sama saudara yang dia pernah tinggal satu rahim di dalam perut ibu kita. Bu, mau bawa apaan coba? Sholatnya nggak keterima, jangankan diterima, keangkat juga enggak. Gimana? Dibales, sampai ke pokok, sholatnya nggak diterima, istighfarnya ditolak sama Allah. Dia minta ampun nggak diampunin sama Allah. Kemudian doanya nggak diijabah sama Allah. Kenapa? Nih, malaikat bilang, ya Allah, malam ini adalah di mana Engkau berikan rahmat dan karunia yang begitu besar. Malam Isra nih. Allah bilang yang itu jangan, malaikat. Itu yang dia ngomong. Yang itu jangan, kata Allah. Kenapa ya Allah? Dia sholat. Malam Isra ini dia sholat. Sampai begitu banyak rakaatnya. Dia baca Quran sampai hatam. Dia sedekah dengan hartanya yang begitu banyak. Dia istighfar, ya Allah, dia bantu orang, dia ngerjain segala kebaikan di malam ini. Kenapa dia nggak dikasih, ya Allah? Allah bilang, malaikat, kamu kan lihat luarnya doang. Kamu lihat dia sujud, kamu lihat dia baca Quran, dia baca istighfar, dia sedekah, dia nolong orang, dia bantu orang. Kamu kan lihat luarnya doang. Iya ya Allah, saya melihat hatinya. Halangkan darinya segala karunia yang aku berikan malam ini, karena di dalam hatinya masih ada kebencian kepada satu dari hamba-Ku. Halangkan, tahan sampai dia memaafkan, sampai dia nggak benci, sampai dia ridho sama orang itu, baru kamu bagi. Bu, siap nggak sama diri ibu? Dia kebangetan, Bu Aminah nyakitin saya. Kok diapain? Diapain? Sampai segitunya benci, nggak mau maafin orang. Diapain? Sampai segitunya bahkan pada diri sendiri ibu tolip. Diapain, Bu? Sampai segitunya ibu menghalalkan ampunan rahmat yang Allah tuangkan hanya sekedar untuk memenuhi ego diri sendiri. Diapain, Bu? Nabi Muhammad diludahin, Nabi Muhammad dilempar batu, Nabi Muhammad dikatain, dipukul, dicaci, dimaki, bahkan akan dibunuh. Tapi apa? Ketika bahkan malaikat nggak terima Nabi diperlakukan seperti itu, Nabi Muhammad bilang, ya Allah, jangan apa-apain mereka nggak tahu mereka umat saya, ya Allah, gitu. Ibu diapain? Halo? Tersinggung doang. Masya Allah, Masya Allah. Ini perlunya salawat kita, Bu, ya. Salawat kita perlunya ini. Guru kita Kiai bilang, niatkan digampangin nerima, lalu ngikutin apanya, akhlaknya, tingkah lakunya, kelakuannya, zahir batinnya Nabi Muhammad SAW. Masih nggak mau maafin? Masih nggak mau maafin? Bu Aminah kebangetan diapain coba? Diapain? Saya mau tahu. Ibu dilempar batu sampai pecah dahinya? Hah?
Kalau ibu kayak gini nih, ibu ingetin sama Nabi Muhammad. Iya ya, Nabi Muhammad aja digituin. Tapi memaafkan. Saya kan cuma dikatain gitu Bu. Udah maafin orang. Dan lagi kalau ibu gak mau maafin, Allah juga gak mau maafin kita. Saya udah maafin semuanya Bu Aminah, satu itu doaan tuh. Saya gak maafin dia. Ibu masih nawar sama Allah nih. Sama Bu. Satu orang ibu gak maafin, Allah juga tidak memaafkan kita. Satu orang yang ibu benci, Allah tidak akan ngampuni dosa kita. Kasihan yuk, diri. Bu, sholat gak? Baca Quran gak? Sedekah gak? Ngerjain kebaikan gak? Ngerjain kan? Tapi gak akan ada nilai di hadapan Allah selama ibu simpan kebencian, selama ibu mutus silaturahmi. Maka gimana Bu? Sambung. Bisa? Sambung. Jangan biarin diputus. Kalau dia yang mutus, kita ya nyambung. Kan malu Bang Mina. Ibu malu sama siapa? Malu sama orang, malu sama Allah. Hah? Sambung. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Kalau masih dalam hatinya, ya udah saya maafin, tapi saya nggak mau nanya Bu Aminah. Bu, nggak bisa, itu masih belum maafin. Ya udah saya maafin, tapi dia menyakiti hati saya, biar Allah yang ngebalesin. Nggak, belum maafin nih. Saya sudah maafin, tapi saya tetap minta pertanggungjawaban di hari akhirat. Belum maafin. Ibu kalau maafin yang nggak pakai tapi, yang nggak pakai udah, iya ya Allah, Engkau tahu isi hati saya. Mungkin dengan cara ini Kau akan ngampunin dosa saya. Kau kirim orang yang nyakitin hati saya dengan lisan. Mungkin dengan cara ini Kau angkat derajat saya dengan Kau kirim seseorang yang mencaci maki, menganiaya, mendolimi saya. Mungkin dengan cara ini Kau akan dekatkan saya dengan Nabi Muhammad. Enggak apa-apa ya Allah, sembari ibu pegang hatinya walaupun berat. Saya maafin, saya ridoin ya Allah. Saya ridoin. Saya nggak ada rasa apa-apa sekarang sama dia, saya maafin dia ya Allah. Maka tolong maafin saya, ampunin saya, sayangin saya, tolongin saya. Tukar sama kayak gitu Bu. Tukar sama yang kayak gitu sama Allah Bu ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Memutus silaturahmi. Yang kedua, sebenarnya masih banyak. Tapi ternyata ini sudah jam 3. Sudah ya? Senang Bu ya? Senang ya? Masya Allah, Masya Allah. Masih banyak ya. Ada diantaranya orang yang datang ke dukun. Ada siapa yang didukunin? Yang datang dan yang jadi dukunnya. Kalau nggak tobat, dia tidak dapat karunia itu. Orang yang sombong, orang yang demen ngebohong, orang yang minum minuman keras, nih, orang yang saling bertikai, nggak dapat karunia itu. Maka dari sekarang kita bersama-sama minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kita mau jadi orang baik. Jadi orang baik. Jadi orang baik itu Bu, nggak selalu harus dia menang. Ya. Jadi orang baik tuh Nabi ngajarinya ngalah. Orang yang ngalah belum tentu kalah. Paham? Yuk,
sisa umur kita jadi orang baik aja. Jadi orang baik. Mudah-mudahan di sisa Rajab yang tidak seberapa lama ini Allah karuniakan kita semuanya kebaikan, keistiqomahan, dibawa pulang. Insyaallah pertemuan yang akan datang saya akan bahas ini selanjutnya untuk Ramadan. Ya. Artinya bagusin hatinya. Bagusin hatinya. Sedikit lagi, ketika Nabi di dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan malaikat yang memiliki 1000 tangan. Kebayang banyaknya, 1000 tangannya, Bu. Di 1000 tangan itu terdapat setiap satu tangannya ada 1000 jarinya. Banyak atau sedikit? Kebayang. Malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, ini malaikat yang Allah ciptain untuk dia menghitung setiap tetes hujan yang jatuh ke bumi. Oh gitu. Iya, Nabi maju nemuin itu malaikat. Malaikat, begitu indahnya dirimu, begitu hebatnya dirimu. Benarkah kamu tahu hitungan jumlah air hujan yang netes di bumi? Malaikat itu bilang, ya Rasulullah, tetes hujan yang jatuh di atas lautan saya tahu